Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, seperti biasa berjumpa lagi dengan kami dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang akan menginformasikan briefing cuaca terutama untuk penerbangan. Briefing ini berlaku untuk hari ini tanggal 9 Januari 2022. Untuk yang pertama kita lihat terutama untuk penerbangan dengan ketinggian yang paling rendah, mulai dari ketinggian di 1000 feet, 3000 feet, 5000 feet, hingga 10.000 feet. Untuk wilayah sekitar Semarang area, terutama untuk pesawat kecil ataupun pesawat latihan, untuk angin yang bertiup di sekitar wilayah kota Semarang secara umum dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kemudian untuk aerodrome forecast yang berlaku di Bandara Ahmad Yani Semarang, untuk hari ini berlaku untuk mulai pukul 00.24 UTC, angin secara umum dari arah 140 derajat dengan kecepatan 3 knot, jarak pandang mendatar 8 km, disertai 1-2 oktas awan dengan ketinggian 1400 feet. Kemudian diperkirakan terjadi perubahan pada arah dan kecepatan angin antara pukul 1 hingga 3 UTC, untuk anginnya berubah menjadi di arah 320 derajat dengan kecepatan 7 knot. Kemudian diperkirakan lagi terjadi perubahan secara fluktuatif atau temporer antara pukul 9 hingga 13 UTC untuk jarak pandang mendatar menjadi 3 km disertai cuaca hujan sedang dan juga badai guntur. Terdapat 1-2 oktas awan cumulonimbus dengan ketinggian 1300 feet. Kemudian terdapat 5-7 oktas awan lain dengan ketinggian 1400 feet. Kemudian untuk medium level cyclic chart untuk valid 06 UTC secara umum ada potensi pertumbuhan awan-awan cumulonimbus terutama untuk wilayah Jateng di sekitar wilayah kota Semarang juga ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus, jadi tak harus diwaspadai untuk hari ini. Kemudian untuk penerbangan dengan ketinggian terbang mulai dari ketinggian 5.000 feet, 10.000 feet, 18.000 feet hingga 24.000 feet. Untuk tujuan ke sekitar wilayah Kalimantan, khususnya daerah Pangkalan Bun, untuk angin yang bertiup secara umum di ketinggian 5.000 hingga 18.000, bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 knot. Kemudian di ketinggian 24.000 feet secara umum bertiup dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kemudian untuk di ketinggian mulai dari 18.000 feet, 24.000 feet, 30.000 feet hingga 34.000 feet untuk tujuan terbang ke wilayah di Pulau Jawa yaitu khususnya daerah Jakarta. Untuk angin di ketinggian 18.000 hingga 24.000 secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Kemudian di ketinggian 30.000 hingga 34.000 feet secara umum bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot. Kemudian masih di ketinggian yang sama mulai dari 18.000 hingga 34.000 feet untuk tujuan terbang ke wilayah Pulau Kalimantan, daerah Pangkalan Bun, Balikpapan dan juga Banjarmasin. Ini secara umum untuk ketinggian 18.000 hingga 24.000 bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kemudian untuk di ketinggian 30.000 hingga 34.000 feet secara umum bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 25 knot. Kemudian untuk selanjutnya untuk penerbangan ke wilayah Pulau Sulawesi khususnya daerah Makassar, untuk angin di ketinggian 18.000 feet secara umum bertiup dari arah barat dengan kecepatan 5 knot. Kemudian untuk di ketinggian 24.000 feet hingga 34.000 feet secara umum bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 knot. Dan untuk high level cyclic chartnya untuk valid 06 UTC secara umum kita lihat di wilayah Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara ini tidak ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus. Perlu diwaspadai untuk penerbangan ke wilayah Pulau Kalimantan dan juga Sulawesi ini ada potensi tumbuhnya awan cumulonimbus, dan juga perlu diwaspadai untuk adanya jet stream untuk terutama di ketinggian 48.000. Kemudian untuk high level cyclic chart untuk valid 12 UTC, secara umum wilayah Pulau Jawa ini terutama wilayah Jawa Barat dan juga sebagian wilayah Jawa Tengah bagian barat ini masih ada potensi tumbuhnya awan-awan konvektif. Sedangkan untuk sebagian wilayah Jawa Tengah terutama bagian tengah hingga timur dan juga Jawa Timur, Bali hingga Nusa Tenggara ini tidak ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Di wilayah Pulau Kalimantan masih sama, secara keseluruhan ini ada potensi tumbuhnya awan konvektif, masih perlu diwaspadai. Dan untuk di wilayah Pulau Sulawesi secara umum masih ada potensi tumbuhnya awan konvektif hanya di bagian wilayah selatan saja, dan juga di wilayah Makassar ini tidak ada potensi tumbuhnya awan konvektif.
Dan untuk pertumbuhan awan kita lihat dari citra satelit terlihat cukup signifikan terutama di sekitar perairan di barat maupun timur dari Pulau Sumatera dan juga di perairan utara dan juga di perairan selatan dari perairan utara Jawa dan juga perairan selatan Kalimantan ini terlihat cukup signifikan untuk pertumbuhan awannya, dan juga di sebelah utara dari Pulau Kalimantan, di sebelah utara dari Pulau Sulawesi dan juga sekitar Maluku Utara, terutama di perairan selatannya, di perairan utaranya maksud saya ini telah cukup signifikan juga, dan juga untuk di perairan antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi ini juga terdapat potensi pertumbuhan awan. Terima kasih, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.